Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dalam pembelajaran daring bersama Ustazah Enil dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang. Apa kabarnya anak-anak solih-solihaku? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya siap untuk belajar bersama serta menyiapkan buku-buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan. Sub 2 bekerja sama mencapai tujuan. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, meneladani sikap-sikap pahlawan dan mempertahankan kemerdekaan, membuat peta pikiran dari teks sejarah, dan yang terakhir adalah pola lantai pada tarian daerah. Anak-anakku yang Ustazah cintai dan banggakan, upaya mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui pertempuran dan diplomasi melalui perundingan-perundingan ataupun perjanjian. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan melalui pertempuran di antaranya yang pertama, pertempuran Surabaya. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang dikarenakan terbunuhnya pemimpin sekutu yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini disebabkan karena sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kembali kekuasaan di Medan, Sumatera Utara. Ketiga, pertempuran Ambarawa yang disebabkan karena tentara sekutu yang mendarat di Semarang sambil membonceng Nika. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman berhasil memimpin pertempuran mengusir sekutu dan berhasil merebut kembali Ambarawa. Yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Hal ini terjadi karena adanya ultimatum sekutu kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan kota Bandung dari penduduk dan tentaranya, sehingga tentara melakukan operasi bumi hangus yang dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan dengan diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini dilanggar oleh Belanda yang telah menyatakan tidak terikat dengan perjanjian Linggarjati tersebut, sehingga meletuslah agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat bernama Renville, yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini pun juga dilanggar kembali oleh Belanda dan terjadilah agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Ketiga, Perjanjian Rumroyen yang dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan dari pihak Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Penandatanganan perjanjian ini pada tanggal 7 Mei 1949. Keempat adalah Konferensi Meja Bundar yang kita kenal dengan KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 dari kedua negara, yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, anak-anak, agar lebih memahami, ayo baca buku pena halaman 102-103 dan buku tema 2 halaman 75-77, serta sumber-sumber lain yang relevan ya. Jangan lupa kerjakan LK yang sudah disiapkan. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan,
Maka, sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita meneladani sikap-sikap para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya adalah yang pertama, rela berkorban, bekerja sama demi mencapai tujuan, pantang menyerah, cinta tanah air dan bangsa, serta musyawarah mufakat untuk memutuskan kepentingan bersama. Nah, sekarang silakan kerjakan LK yang telah disiapkan Ustazah. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, setelah mempelajari beberapa teks sejarah dan untuk mempermudah membandingkan isi teks serta informasi penting dari teks sejarah, maka untuk mempermudahnya, kita membuat peta pikiran dari teks sejarah tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, membuat kerangka peta pikiran. Dan yang ketiga, menulis informasi penting. Menulis informasi penting ini berdasarkan kerangka peta pikiran yang telah dibuat. Nah, untuk penugasannya, buatlah peta pikiran berdasarkan bacaan buku tema halaman 75-77 pada kertas LK yang sudah disiapkan. Sejak dulu bangsa Indonesia mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Demikian juga saat kita melakukan tarian berkelompok, hendaknya melakukan kerjasama saat melakukan pertunjukan tari secara berkelompok, agar tersaji tarian yang indah dan kompak. Setelah mengenal bermacam-macam pola lantai dalam tarian, mari kita mengingat kembali pola lantai dalam tarian daerah. Yang pertama, pola lantai horizontal. Para penari ini berbaris melintang sesuai gerakan tari, seperti tari saman dan tari piring. Kedua, pola lantai vertikal. Para penari ini berbaris membujur sesuai gerakan tari, seperti contohnya tari kupu-kupu. Yang ketiga, pola lantai lingkaran. Para penari ini berada pada posisi melingkar sesuai gerakan tari, contohnya tari kecak dan tari pakarena. Nah, anak-anak, untuk penugasan KI 4 SBDP, buatlah video 3 menit menampilkan salah satu gerakan tari tradisional bersama saudaramu. Kemudian, video tarian dikirim japri ke wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anakku yang Ustazah banggakan, apa sudah paham dengan materi belajar hari ini? Hari ini kita telah mempelajari kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, meneladani sikap-sikap pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, membuat peta pikiran dari teks sejarah, serta pola lantai pada tarian daerah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu bahagia dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.